Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman serta Islam. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yakni Bapak Hasan Saifullah MAG. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 PBA. Dan saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran maharot al-qiraah, yakni pembelajaran keterampilan membaca. Adapun hakikat pembelajaran maharot al-qiraah menurut KBBI mendefinisikan membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati saja. Dengan demikian, membaca mencakup dua aktivitas, yakni yang pertama, kegiatan memperoleh materi tertulis secara fonetis, dalam artian dapat melafalkan tulisan melalui membaca nyaring. Yang kedua, usaha memperoleh makna suatu teks dengan cepat tanpa adanya suara, yakni membaca dalam hati. Adapun tujuan pembelajaran maharot al-qiraah. Sebelum membahas tujuan pembelajaran maharot al-qiraah secara detail, di bawah ini akan diuraikan beberapa keterampilan dasar yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran qiraah. Keterampilan ini penting untuk diketahui agar tujuan pembelajaran qiraah lebih fokus dan terarah. Yang pertama, kemampuan dasar yang berkaitan dengan teknis. Yang kedua, kemampuan dasar yang berkaitan dengan kosakata dan struktur kalimat. Yang ketiga, kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman kandungan teks. Al-Naqoh mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran membaca dapat dilihat dari dua sisi, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pembelajaran keterampilan membaca adalah dapat dilihat dari dua sisi, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pembelajaran keterampilan membaca adalah dapat membaca bahasa Arab dari arah kanan ke kiri dengan baik disertai dengan pemahaman. Membaca dalam konteks ini adalah membaca dalam hati dengan tempo yang normal, serta mampu menangkap makna secara langsung dari sebuah teks tanpa kendala baik dari sisi kosakata maupun dari sisi struktur kalimat dan gramatika. Tujuan pembelajaran kemahiran membaca secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat mengaitkan lambang tulisan dengan bunyi ujaran. Yang kedua, siswa dapat membaca sebuah teks dengan nyaring. Yang ketiga, siswa dapat membaca teks dengan lancar. Yang keempat, siswa dapat memahami makna kosakata sesuai konteks. Yang kelima, siswa dapat menangkap makna umum dari suatu teks serta dapat memahami perubahan makna sesuai perubahan struktur kalimat. Yang keenam, siswa dapat memahami makna kalimat dalam sebuah paragraf secara utuh dan dapat mengaitkan makna antar kalimat. Yang ketujuh, siswa dapat memahami bacaan tanpa kendala. Berarti dari sisi sintaks dan morfologinya, siswa dapat memahami ide secara detail dan dapat mengaitkan dengan ide pokoknya. Yang kesembilan, siswa dapat memahami tanda baca. Yang kesepuluh, siswa dapat membaca berbagai jenis bacaan mulai dari teks biasa, sastra, sejarah, iptek, dan sebagainya. Dapat menyimpulkan, menganalisa, dan mengkritisi teknik pembelajaran bahasa Arab. Adapun jenis qiraah, membaca nyaring.
atau qiraah jahriyah. Membaca nyaring merupakan keterampilan yang harus mendapat perhatian serius dalam proses pembelajaran, sebab ia merupakan fondasi untuk mencapai semua kompetensi keterampilan membaca. Yakni pertama, tujuan membaca nyaring. Membaca nyaring bisa dilakukan di semua tingkat pendidikan, tentunya dengan porsi yang bervariasi sesuai dengan perkembangan siswa. Bagi siswa tingkat dasar, waktu dan porsinya itu lebih banyak karena dalam fase ini kebanyakan siswa belum sempurna pengucapannya. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan teknik terbaik untuk melatih kelancaran pengucapan, performance dalam membaca, dan mengekspresikan makna terutama untuk siswa pemula. Metode pembelajaran maharat al-qiraah. Yang pertama, metode pembelajaran membaca untuk pemula. Membaca dalam arti fak al-rumuz. Dalam pembelajaran membaca terdapat beberapa metode yang muncul dan berkembang. Yang kedua, metode pembelajaran membaca untuk tingkat lanjut. Membaca dalam arti faham al-makru, yaitu pembelajaran qiraah bagi siswa yang sudah bisa membaca lambang tulisan dengan pengucapan yang baik. Di sekolah-sekolah Mesir, fase ini dimulai pada halakoh ketiga tingkat dasar, yaitu siswa kelas 3 dan kelas 4 madrasah ibtidaiyah, dan tingkat pendidikan idadiyah MTS dan sanawiyah MA. Evaluasi pembelajaran maharat al-qiraah. Untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kemahiran membaca tingkat pemula, yakni membaca dalam artifak al-rumuz, kita harus mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada jenis membaca ini, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kemampuan dasar membaca jenis ini terdiri dari kefasihan pengucapan, kejelasan pengucapan, kesesuaian intonasi dengan jenis kalimat, kelancaran dalam membaca, dan ketepatan memahami tanda baca. Sekian penjelasan maharat al-qiraah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.